lebih mendatangkan banyak masalah dan banyak manfaat. Kalau coret kan mana betul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dapat bertemu kembali di majelis yang mulia ini. Adapun pembahasan kita pada pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa penyakit-penyakit hati yang mungkin masih ada pada hati kaum muslimin ataupun muslimat, di mana pembahasan ini kita sampaikan tujuannya bukanlah untuk menuduh saudara-saudari kita bahwasanya mereka memiliki penyakit hati. Akan tetapi pembahasan ini kita sampaikan agar masing-masing kaum muslimin dan muslimat berusaha untuk memperhatikan penyakit-penyakit tersebut apakah ada pada diri mereka, sehingga jika mereka mendapatinya hendaklah mereka berusaha untuk membersihkannya, meninggalkannya dan menghilangkannya. Kemudian mengingatkan manusia, mengingatkan saudara-saudara yang lainnya tentang bahayanya penyakit hati ini. Karena sesungguhnya perkara hati merupakan perkara yang diperhatikan oleh syariat, dan Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya banyak mengingatkan kaum muslimin dan muslimat agar mereka berusaha untuk menjaga hati mereka dari segala bentuk penyakit-penyakit hati, karena sesungguhnya ini bisa menyebabkan perbuatan-perbuatan mereka juga akan rusak. Seperti sabda Nabi SAW, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb." Ketahuilah oleh kalian bahwasanya di dalam tubuh seorang insan ada segumpal daging yang jika dia baik maka baiklah seluruhnya, namun jika dia rusak maka rusaklah seluruhnya. Maka itulah hati, kata Nabi SAW. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan-peringatan kepada hamba-hambanya, kepada manusia, agar mereka berusaha untuk memperhatikan hati mereka, mensucikannya dan membersihkannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan oleh hati mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dibisik-bisikkan oleh manusia di dalam jiwa dan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Dan sungguh kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisik-bisikkan oleh manusia di dalam jiwanya. Sehingga perkara ini merupakan perkara penting bagi setiap muslim dan muslimah, memperhatikan kondisi hati mereka, berusaha untuk menjaganya dari segala bentuk penyakit-penyakit hati dan mengisinya dengan
amalan-amalan hati yang diperintahkan, seperti bertawakal hanya kepada Allah, bersabar, memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa khauf, rasa takut, khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala, inabah ataupun berusaha untuk kembali kepada Allah, ataupun amalan-amalan hati yang diperintahkan. Akan tetapi terkadang amalan-amalan hati tersebut sulit untuk dilakukan oleh seorang hamba ketika di sana masih ada penyakit-penyakit hati. Karena tidak mungkin dua hal tersebut bertemu dalam hati seorang hamba. Sehingga membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati tersebut ini merupakan tugas yang penting bagi setiap muslim dan muslimah. Baik. Sehingga di sini akan kita jelaskan beberapa bentuk penyakit hati. Yang pertama dan yang paling sering diingatkan oleh para ulama, bahkan para ulama juga mengatakan mereka dalam kondisi sulit untuk membersihkan penyakit hati ini. Penyakit hati yang dimaksud di sini adalah tergila-gila dengan pujian, ingin terkenal ataupun mencari popularitas, ya, ingin mencari ketenaran ataupun yang semisalnya. Yang seharusnya amalan-amalan tersebut dia lakukan hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia lakukan perbuatan tersebut, perintah-perintah Allah tersebut atau ibadah-ibadah dia lakukan hanya untuk mencari perkara-perkara dunia, mencari pujian, mencari ketenaran ataupun yang semisalnya. Atau dalam bahasa syariat sering disebut dengan ar-riya ataupun as-sum'ah. Ini adalah poin yang pertama, ar-riya fil ibadah, ar-riya fil amal, as-sum'ah fil amal. Jadi berbuat riya ataupun berbuat sum'ah. Berbuat riya adalah seseorang yang melakukan amal ibadah atau melakukan satu amal kebaikan yang seharusnya dia harapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang dia inginkan adalah pandangan manusia, untuk mencari kecintaan di hati manusia, bukan mencari kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau berbuat sum'ah, sengaja memperdengarkan amal perbuatan kebaikannya kepada manusia, agar orang-orang mendengar perbuatan baiknya, kemudian mencintai dirinya karena dia telah melakukan satu kebaikan, bukan mengharapkan kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sebuah hadis di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, man samma'a samma'allahu bihi, man samma'a samma'allahu bihi, wa man ra'a ra'allahu bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang sengaja memperdengarkan amal kebaikannya kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan aibnya kepada manusia. Man samma'allahu bihi samma'allahu, man samma'a samma'allahu bihi. Jadi siapa saja yang sengaja memperdengarkan amal kebaikannya supaya didengar oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Waliyadzubillah. Wa man ra'a ra'allahu bihi. Demikian juga sebaliknya, kata Rasulullah SAW, siapa saja yang sengaja memperlihatkan amal kebaikannya kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memperlihatkan keburukan ataupun aibnya di tengah-tengah manusia yang selama ini dia sembunyikan. Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya. Maka ini akibat seorang melakukan amal yang seharusnya dia harapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang dia inginkan adalah pujian di tengah manusia, mencari kecintaan di tengah-tengah manusia, mencari hati manusia agar manusia condong kepadanya, memperhatikan dirinya, memujinya ataupun yang semisalnya. Sehingga dia pun memperdengarkan amal kebaikan ataupun memperlihatkannya di tengah-tengah manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan syiriknya tersebut, karena ini merupakan syirik asghar. Seperti yang disebutkan di dalam beberapa hadis ketika Nabi SAW menyebutkan tentang kekhawatirannya menimpa umatnya, yaitu perbuatan syirik asghar, dan dia mengatakan adalah riya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar.
perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Ketika beliau ditanya apa itu syirik asghar, maka beliau mengatakan ar-riya. Itulah dia riya. Nah, ikhwanul akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga bagi seorang muslim dan muslimah, tatkala mereka melakukan amal-amal kebaikan, amal saleh, atau melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka meluruskan niatnya. Yang mereka harapkan hanyalah balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari jalur Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu saat seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, jadi seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu." Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu ada seorang laki-laki yang dia ingin berperang. Ghaza yaitu ingin ikut serta dalam ghazwah, dalam peperangan. Akan tetapi yang dia inginkan yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu. Yang dia inginkan adalah pahala. Yang dia inginkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini benar. Tapi di sisi lain dia juga menginginkan adzikra ma lahu, supaya tentang dirinya itu disebut-sebut di tengah manusia. Jadi dia ikut berperang, mencari balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain tercampur di dalam hatinya punya keinginan juga ikut sertanya dia di dalam peperangan tersebut agar orang-orang mengetahui bagaimana kedudukan dia, agar dia disebut sebagai seorang mujahid, seorang pemberani, seorang yang tangguh ataupun yang semisalnya. Jadi tercampur antara meminta pahala di sisi Allah dan meminta pujian di tengah manusia. Nah, orang ini bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang laki-laki berperang dengan niat seperti ini? Maka Nabi SAW pun berkata kepadanya, la syai'a lahu. Rasul mengatakan la syai'a lahu. Ini tidak ada sedikit pun baginya, enggak ada pahala sedikit pun baginya. Bahkan beliau mengulangi kalimat itu sebanyak 3 kali. La syai'a lahu, la syai'a lahu, la syai'a lahu. Enggak ada sedikit pun baginya, tidak ada pahala ya baginya sedikit pun. Artinya dia tidak mendapatkan apapun. Dia tidak akan mendapatkan pahala. Kemudian Nabi SAW pun melanjutkan sabdanya, Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya wajhuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari amal kecuali amal tersebut benar-benar ikhlas dan diharapkan wajah Allah dengan amal itu. Allah tidak akan menerima dari amal-amal tersebut kecuali yang benar-benar ikhlas dan dia harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dari amal itu, dari perbuatan tersebut. Jadi tidak boleh mencampurkan antara meminta balasan di sisi Allah tapi di sisi lain ada keinginan dipuji oleh manusia dalam pelaksanaan perintah-perintah Allah atau ibadah-ibadah di dalam Islam. Sehingga Nabi SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i 'anil syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Ya, ana aghna syuraka'i 'anil syirki. Aku paling tidak butuh dengan sekutu-sekutu di dalam perbuatan syirik. Maka siapa saja yang melakukan satu amal, dia melakukan kesyirikan dalam amal tersebut, di dalam amal tersebut dia niatkan untukku dan selainku. Begitu ya. Jadi ada 2, untukku dan selainku, kata Allah Subhanahu wa taala. Taraktuhu wa syirkahu, maka akan aku tinggalkan dia dan sekutunya tersebut. Akan aku tinggalkan dia dan sekutunya. Artinya dua-dua akan ditinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sekutu-sekutu di dalam pelaksanaan amal. Jadi benar-benar harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan riya ini merupakan penyakit hati karena awalnya dia muncul di dalam hati manusia yang mendorong dia untuk merubah niatnya tersebut, atau memang dari awal niatnya tersebut ingin mencari wajah manusia, ingin mencari hati manusia.
ingin mencari pujian. Sehingga kata para ulama, ketika didapati seorang melakukan satu amal ibadah di dalam Islam, apakah itu sholat dan yang lainnya, di mana awalnya dia meniatkan amal tersebut benar-benar mengharapkan balasan di sisi Allah, dia ikhlaskan, akan tetapi di saat-saat dia melakukan amal tersebut ada godaan untuk mencari pujian manusia, untuk merubah niatnya, maka hendaklah dia melawannya. Jangan dia membiarkan sampai selesai amal ibadah tersebut. Jika dia benar-benar berusaha untuk melawan niat riya tadi dan mengembalikan kepada niat yang awal, maka insya Allah amalan yang seperti ini akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika dia justru merasa tentram dan merasa tenang, bahkan merasa senang dengan niat yang sudah berubah menjadi niat riya tadi, ya maka sungguh amalnya ini mardud, ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus dia dicap sebagai pelaku riya, yang mana Nabi SAW tadi bersabda, man ra'a ra'ahullah. Siapa saja yang berbuat riya, menampakkan, dia memperlihatkan amal kebaikannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan aibnya di tengah manusia. Ikhwani wal akhwati rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan sesungguhnya perbuatan riya ini adalah perbuatan yang paling disenangi oleh orang-orang munafik. Perbuatan riya ini merupakan perbuatan yang paling disukai dan disenangi oleh orang-orang munafik. Sehingga di dalam Al-Quran, jika kita di sana mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang orang-orang yang berbuat riya di dalam Al-Quran, sebenarnya yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama sekali adalah kepada orang-orang munafik. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan apabila mereka berdiri mengerjakan sholat, maka mereka berdiri mengerjakan sholat dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka hanya mencari pandangan manusia saja. Mereka berbuat riya kepada manusia, mencari pandangan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit sekali. Tidaklah mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang mereka ingat bagaimana mereka akan mencari pandangan manusia. Apa tujuannya? Dalam rangka untuk menutupi kemunafikan mereka, sehingga kemunafikan mereka tidak terlihat. Yang terlihat adalah kesolehannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Munafiqun, Allah Ta'ala mengatakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Dan jika engkau melihat mereka, engkau akan merasa takjub dengan jasmaninya mereka, ya. Apa penampilannya? Gitu ya. Jadi penampilannya. Nah, ini diantara perbuatan yang sangat disukai oleh orang-orang munafik. Dalam rangka untuk menutupi kemunafikannya, mereka pun berbuat riya, memperbagus amal ibadahnya, sholatnya di hadapan manusia. Padahal mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sangat sedikit sekali. Nah, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan betapa pentingnya riya, betapa pentingnya ya keikhlasan tersebut dan menjauhkan diri dari perbuatan riya tersebut. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, demikian juga Imam Al-Hakim, dan disahihkan dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi. Di sana Nabi SAW bersabda, "Man 'amila minhum bi amalil akhirati di dunia falaysa lahu fil akhirati nasib." Siapa saja yang beramal di antara mereka, maksudnya di antara umat ini, yang melakukan amalan bi amalil akhirah, dia melakukan amalan yang seharusnya dia harapkan balasannya di akhirat, akan tetapi yang dia inginkan adalah untuk mencari dunia, falaysa lahu fil akhirati nasib, maka nanti di hari akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian dari amal tadi. Karena dia telah mengharapkan balasannya di dunia.
Dia telah mengharapkan balasan dari amalnya tadi, yaitu pujian, ya, ataupun pandangan manusia. Sehingga nanti di akhirat Rasulullah SAW dia tidak mendapatkan sedikit pun balasan dari amal perbuatan yang dia kerjakan, amal kebaikan yang pernah dia kerjakan semasa di dunia. Dia tidak akan dapati lagi balasan di akhirat, karena dia sudah mendapatkan balasan di dunia, yaitu orang-orang pun memuji dia ataupun menyanjung dia. Nah, demikian ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian di dalam beberapa ayat yang lain, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ma'un ayat yang keempat dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un." Celakalah bagi orang-orang yang mengerjakan salat yang mana mereka lalai dari salatnya. Sahun, lalai di sini yang dimaksud yakni mereka yang tidak memperhatikan salat tersebut. Alladzina hum yura'un, dan mereka juga orang-orang yang riya di dalam mengerjakan salatnya. Waliyadzubillah. Jadi ketika mengerjakan salat mereka berbuat riya, sengaja menampakkan amal tersebut, melakukannya hanya untuk mencari pujian ataupun mencari hati manusia. Sehingga keikhlasan merupakan perkara yang penting di dalam melaksanakan amal-amal ataupun perbuatan kebaikan yang diperintahkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia melakukan amal saleh, akan tetapi janganlah dia berbuat syirik, janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam ibadah tersebut. Karena sesungguhnya jika seorang hamba, jika seorang muslim, muslimah melakukan amal saleh di dunia, kemudian yang dia harapkan adalah perkara-perkara dunia, tidak ikhlas, maka sesungguhnya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amal tersebut seperti debu yang berterbangan. Padahal di hari akhirat manusia pada saat itu sangat menginginkan amal soleh tersebut, sehingga bisa menjadi penolong dia yang bisa mengantarkan dia ke surga dan selamat dari api neraka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Ayat ini sebenarnya ditujukan untuk orang-orang kafir. Akan tapi ini juga berlaku bagi orang-orang yang mengikuti langkah-langkah orang kafir di dalam masalah amal yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa qadimna ila ma'amilu." Nanti pada hari kiamat akan kami datangkan amal-amal yang pernah mereka kerjakan semasa di dunia. Mungkin mereka merasa bangga dan merasa amal itu diterima ataupun banyak. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Kami datangkan amal-amal yang pernah mereka kerjakan dahulu semasa di dunia. Faja'alnahu haba'an mansura. Namun kami jadikan amal-amal tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Habis semua, tidak ada manfaatnya, tidak memiliki kekuatan sama sekali. Baik, ikhwan wa akhwati rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Demikian juga di dalam beberapa riwayat setelah Nabi SAW menyebutkan inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Orang-orang pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu syirik asghar? Apa itu syirik kecil? Qala ar-riya. Maka Rasul mengatakan syirik kecil itu adalah ar-riya. Ya, syirik kecil itu adalah ar-riya. Yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah idza jazal ibada bi a'malihim. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada para hamba-hambanya. Pada hari kiamat Allah akan memberikan balasan kepada hamba-hambanya dengan amal-amal mereka, terutama bagi orang-orang yang berbuat riya semasa di dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala,
Di sana nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada mereka, "Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya." Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulunya kalian melakukan perbuatan riya di dunia untuk mereka. Fanzuru, coba kalian lihat, hal tajiduna indahumul jaza, apakah kalian dapati balasan di sisi mereka? Jadi orang-orang yang dahulunya semasa di dunia, jika dia melakukan amal ibadah, ya di antaranya sholat, kemudian dia ingin mencari perhatian dari penguasa misalnya, ingin mencari perhatian seorang raja, seorang pemimpin atau orang-orang terhormat, sengaja dia memperbaiki sholatnya. Nanti pada hari kiamat Allah akan memerintahkan orang tersebut, pergilah kepada dia, karena engkau telah melakukan ibadah itu untuknya. Kamu cari ada enggak di sisinya balasan? Ya, adakah atau tidak di sisinya balasan ataupun yang lainnya. Nah, demikian ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Maka yang menjadi solusi bagi kaum muslimin dan muslimat dalam masalah ini hendaklah mereka benar-benar berusaha untuk mengikhlaskan niat mereka tatkala melaksanakan amal ibadah tersebut. Sehingga sehingga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering diperdengarkan ya di tengah-tengah kaum muslimin, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'malu binniyat, bukanlah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa mengucapkan niat, akan tetapi beliau ingin memberikan perhatian ya, sehingga tatkala kita melakukan amal tersebut benar-benar kita tujukan amal tadi untuk mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ada orang-orang yang ketika melakukan tersebut lupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia ingat jenis amal yang akan dia kerjakan. Dia tahu bahwasanya yang dia kerjakan itu adalah salat zuhur misalnya, tapi dia lupa bahwasanya salat zuhur itu untuk siapa dia kerjakan. Sehingga innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya masing-masing orang nanti akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jika yang dia niatkan mengharapkan balasan di sisi Allah, dia pun akan mendapatkan pahala. Tapi jika yang dia harapkan adalah selain Allah, maka dia pun akan mendapatkan dosa, yaitu dosa riya. Akan tetapi di sana ada sebagian orang yang sengaja meninggalkan amalan karena takut perbuatan riya. Maka ini juga bukan satu solusi. Karena sesungguhnya tetap kita melakukan amal, tidak mungkin kita meninggalkan amal. Akan tetapi yang terpenting kita melaksanakan sesuatu atau kita meninggalkan sesuatu seharusnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah keikhlasan. Ketika seorang hamba melakukan satu amalan, maka dia tujukan, dia harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia meninggalkan sesuatu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti seorang meninggalkan makan dan minum. Ya, dia meninggalkan makan dan minum, baik itu di bulan Ramadan ataukah di hari-hari yang dibolehkan dia untuk melakukan puasa ataupun saum. Ini kan namanya meninggalkan. Ini namanya meninggalkan sesuatu. Dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, tapi untuk siapa dia tinggalkan makanan dan minuman tersebut? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah keikhlasan. Sehingga para ulama mengatakan, jika didapati ada seorang meninggalkan satu amalan karena takut riya, maka itulah riya. Itulah dia riya. Ya, dia melakukan sesuatu kemudian dia takut terjatuh kepada riya, dia tinggalkan amal tersebut karena saya takut nanti riya. Maka itulah dia riya. Karena sesungguhnya melaksanakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu yang berkaitan dengan amal harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana halnya jika seorang meninggalkan makan, meninggalkan minumnya, tidak berhubungan dengan istrinya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia ibadah. Karena sesungguhnya yang namanya ibadah adalah sesuatu yang dikerjakan dan ada sesuatu yang ditinggalkan. Itulah bentuk-bentuknya. Nah, semuanya itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapati perkataan para ulama dalam masalah seperti itu, mereka mengatakan seperti perkataan Fudail. Al-Fudail bin Iyad, salah seorang ulama cukup dikenal di kota Mekah pada saat itu. Beliau mengatakan al-amalu min ajrin nas syirkun. Jadi melakukan satu amal karena manusia inilah syirik. Ini syirik, begitu ya. Melakukan amal tapi untuk manusia.
amal soleh maksudnya, amal ibadah untuk manusia, inilah dia kesyirikan. Wa tarkul amali min ajrin nasriya, sementara meninggalkan satu amalan, meninggalkan satu bentuk ibadah karena manusia, inilah dia riya. Aduh, saya tidak maulah sholat tarawih. Kenapa? Takut nanti ya dibilang seorang yang alim, seorang yang rajin beribadah, saya enggak sholat tarawih. Itulah dia riya. Kenapa? Karena dia meninggalkan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika dia meninggalkan perkara tersebut, meninggalkan amal soleh tersebut karena Allah, karena alasan-alasan syariat Islam, maka justru ini berpahala. Dia akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena mungkin kebiasaannya mengerjakan sholat tarawih misalnya, malam-malam Ramadan di masjid bersama kaum muslimin. Kemudian satu saat dia ada satu keperluan atau satu kepentingan, ataupun ada satu uzur yang menahan dia, apakah itu sakit atau karena ada urusan yang sangat penting, sehingga dia mengatakan, aduh, saya tidak ikut sholat tarawih berjamaah untuk malam ini. Dan dia meninggalkan itu karena karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut ujian, maka dia akan mendapatkan pahala meninggalkan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Baik. Ini perkara riya, dan di antara penyakit hati yang pertama adalah riya. Kemudian yang berikutnya di antara penyakit hati adalah al-kibr, atau biasa dikatakan at-takabbur. Itu sama maknanya. Al-kibr sombong, atau takabbur ya sama sombong. Ya, dari kata kaf, ba dan ra. Yang mana al-kibr ataupun at-takabbur ini sebenarnya hanya boleh disandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan haram bagi manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk dirinya itu dengan menambahkan alif, akbar. Nah, ya kan, itu dia menggunakan bahasa Arab, akbar. Yang aslinya itu kibr, gitu ya. Kabir itu kan besar, merasa bangga dan sombong. Itu dia. Makanya Allah akbar, Allah akbar, yang maha kebesaran, gitu ya. Yang maha besar. Tapi yang lebih jelas lagi, Allah menyebut dirinya dengan menamakan dirinya dengan Al-Mutakabbir. Pernah ya dengar nama itu ya? Al-Mutakabbir, yang maha memiliki kesombongan. Nah, al-kibr ini jika dia disandarkan kepada Allah, ini tidak aib. Justru ini menambah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling berhak untuk memiliki sifat ini, sifat sombong, bangga. Sehingga nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menantang seluruh para penguasa-penguasa yang pernah hidup di dunia. Mana para penguasa-penguasa yang sombong semasa di dunia? Ana Malik, kata Allah, aku raja, ayo mana? Nah, ini sesuatu yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kealfaan, tidak pantas mereka untuk menyandang sifat ini, al-kibr, sombong, at-takabbur. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan ini, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat yang ke-35. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menutup ataupun mengunci mati setiap hati yang sombong dan angkuh. Jadi akan Allah kunci, Allah tutup mati setiap hati yang mutakabbir, jabbar, setiap hati yang sombong dan angkuh, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-23, Allah taala berfirman, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong, dengan orang-orang yang takabbur, orang-orang yang sombong. Atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, Allah taala berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang istikbar, sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari beribadah kepadaku, orang-orang yang merasa enggan, merasa sombong, an ibadati, untuk beribadah kepadaku, menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam
dalam keadaan terhina. Inilah balasan orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepada Allah. Ini sebenarnya orang yang sombong. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-istikbar ataupun takabbur ataupun kibr. Ya, ini orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, kemudian dia enggan dan tidak mau, maka Allah taala mengatakan bahwasanya dia adalah istakbar. Dia kibr, begitu ya, istakbar. Jadi takabur. Apa bentuk takabur iblis? Dia takabur karena dia merasa bahwasanya dirinya lebih baik daripada Adam. Kenapa saya yang harus sujud kepada Adam, gitu ya? Bukankah saya diciptakan dari api, Adam hanya sebatas dari tanah? Saya yang lebih baik. Ana khairun minhu. Ya Allah, aku kan lebih baik dari dia. Engkau menciptakan saya dari api, dia dari tanah. Jelas saya yang lebih baik. Nah, ini kesombongan. Ya, istakbaro. Allah Subhanahu wa taala, iblis tersebut sombong. Jadi sombong di sini bisa memiliki beberapa makna, akan tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan definisi yang paling tepat untuk memahami sejauh manakah seorang hamba tersebut dikatakan sombong. Yaitu sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sana beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan mungkin masuk ke dalam surga orang-orang yang di dalam hatinya masih ada bibit-bibit kesombongan walaupun seberat zarrah. Tidak akan masuk ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selama di dalam hatinya, ini merupakan penyakit hati. Rasulullah menyebutkan fi qalbihi. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang di dalam hatinya masih ada bibit kesombongan walaupun seberat zarrah. Faqala rajulun, sehingga seorang laki-laki pun berkata kepada Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang yang suka, dia suka memakai pakaian yang bagus, memakai slipper yang bagus. Kan gitu ya. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah seorang yang suka memakai sepatu ataupun pakaian yang bagus? Apakah itu termasuk kesombongan? Itu maksudnya. Maka Nabi SAW pun berkata kepadanya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha cantik, gitu bilang sini ya. Maha indah. Innallaha jamil. Ini di antara nama Allah adalah Al-Jamil. Yuhibbul jamal, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan, kan gitu ya. Mencintai penampilan yang bagus. Sehingga jika antum melaksanakan amal ibadah seperti sholat, ya upayakanlah berdandan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdandan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengambil ataupun memakai pakaian yang paling baik, ya. Artinya di sini ya, berdandan kan? Ya, bersolek. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencari perhatian Allah. Inilah dia ikhlas. Ikhlas itu tadi kan sudah kita sebutkan, mencari perhatian Allah, cari perhatian sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan cari perhatian manusia, tapi cari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Cari muka kan gitu ya. Kalau di Indonesia bilang cari nama. Cari nama di kuburan banyak katanya. Cari nama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan. Bahkan di dalam ayat, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, pakailah zina. Zina itu perhiasan. Jadi hendaklah kalian bersolek ataupun berdandan ketika melakukan sholat, mendatangi masjid. Nah, demikian yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan menjelaskan apa sebenarnya makna kibr. Setelah beliau mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah maha indah dan mencintai keindahan. Al kibru batarul haq wa khamtun nas, karena yang namanya kesombongan, takabur, ya, al kibr ataupun takabur, ya, adalah al kibr batarul haq, yaitu menolak kebenaran. Wa khamtun nas, dan meremehkan manusia.
Nah, demikian. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwasanya definisi takabur ataupun definisi sombong, ya, ataupun takabur al-kibar, yaitu perbuatan seorang menolak kebenaran. Ketika kebenaran itu datang kepadanya, seperti kebenaran yang datang kepada iblis, langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia, karena sesungguhnya standar kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari sisi manusia, tapi dari sisi Allah. Al-haqqu min rabbika, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu ya Muhammad. Jadi bukan dari manusia, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW mengatakan yang namanya takabbur adalah batarul haqq. Seorang yang menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, jelas-jelas ada buktinya, dia tolak, maka inilah sebenarnya orang takabbur. Inilah sebenarnya orang sombong. Wa ghamtun nas, dan dia rendahkan manusia. Dia remehkan manusia. Maka di sini ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kita akan menyebutkan ya kaitannya ataupun Nabi SAW menggandengkan antara menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Mana sisi ininya gitu ya, korinahnya itu mana gitu ya, agar kita bisa melihatnya. Kenapa Nabi SAW menggandengkan antara menolak kebenaran dan meremehkan manusia? Bukankah cukup Rasulullah mengatakan yang namanya sombong menolak kebenaran? Ya, kalau menurut pikiran kan gitu ya, kita memikirkannya, ya ini cukup untuk mewakili definisi sombong. Yang namanya sombong menolak kebenaran. Tapi tidak, Rasulullah SAW mengatakan wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Ya, merendahkan manusia. Ini juga termasuk takabbur. Ya, sehingga yang namanya takabur ataupun kesombongan bukan hanya berkaitan dengan antara seorang ya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi berkaitan juga antara seorang dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kebenaran yang datang ya kepada masing-masing orang itu tidak langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui saudara-saudaranya. Kebenaran itu datang dari saudaranya. Mungkin yang datang membawa kebenaran kepada dirinya itu adalah orang yang lebih rendah darinya. Mungkin yang membawa kebenaran itu adalah orang yang lebih muda darinya. Mungkin yang membawa kebenaran itu adalah orang yang lebih kecil ataupun yang semisalnya. Akan tetapi yang dia lihat bukanlah kebenaran tersebut dari siapa datangnya, apakah dari Allah atau dari manusia, tapi yang dia lihat hanya semata-mata dari orangnya. Kok orang seperti ini berani-beraninya menasihati saya kan gitu ya, mengingatkan saya. Kemudian dia tolak, padahal yang dia bawa ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, ada dalilnya, ada Al-Qur'an, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sayangnya yang membawa itu orang miskin. Yang membawa itu mungkin orangnya lebih muda. Sehingga ketika dia menasihati yang lebih tua, dia mengatakan, "Kamu anak kemarin sore tahu apa?" Nah, kadang seperti itu ya. "Kamu anak kemarin sore tahu apa?" Maka ketika kondisi seperti terjadi, maka ya benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah, yang namanya sombong, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dia tolak kebenaran itu dan dia rendahkan orang ini. Padahal orang ini orang mulia yang menyampaikan kebenaran. Siapakah yang lebih mulia kata Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang menyampaikan kebenaran kepada manusia? Ini pekerjaan paling mulia, menyampaikan kebenaran kepada manusia. Ya. Ini adalah pekerjaan yang paling mulia. Yang pekerjaan ini diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia paling mulia. Siapa mereka? Para rasul, para nabi. Pekerjaan ini diberikan oleh Allah kepada mereka, yaitu membawa kebenaran dan menyampaikan kepada manusia. Bukan membawa harta menyampaikan kepada manusia saja kan gitu ya. Memang itu termasuk pekerjaan baik, tapi yang paling sempurna yang mana pekerjaan tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang pilihan. Ya. Sehingga ketika mereka direndahkan, ketika kebenaran yang mereka bawa ditolak, pada saat itu mereka juga direndahkan, yang mana Allah menjanjikan kemuliaan untuk mereka. Tapi mereka direndahkan oleh manusia. Salah satu contoh, kita bawakan kisahnya Nabi Syuaib. Ya, kisahnya Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib, antum mengetahui sendiri bagaimana kondisi fisiknya. Tahu fisiknya Nabi Syuaib? Nabi Syuaib apa di antara cacat tubuh yang dia miliki? Dia seorang yang buta. Nabi Syuaib buta. Dia seorang yang buta. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus dia ke tengah-tengah umat kaum yang suka berbuat syirik dan suka berbuat curang di dalam masalah timbangan.
Itu kaumnya Nabi Syuaib. Mereka lah kaum yang pertama kali berbuat curang dalam masalah timbangan ataupun takaran. Kaumnya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib datang ya dengan kekurangan fisiknya yang buta, menasihati mereka agar tidak berbuat syirik dan tidak berbuat curang dalam muamalah mereka. Ya, membawa kebenaran, memberikan nasihat kepada mereka, membawa kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang dilakukan oleh kaumnya, apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Syuaib pada saat itu, justru umatnya ataupun kaumnya berkata kepada Nabi Syuaib, "Ya Syuaib, ma nafqahu katsirun mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa." Hai Syuaib, kami enggak paham itu apa yang kamu omongkan tadi. Kami tidak memahami apa yang kamu ya kuliahkan, kan gitu ya. Apa kamu ceramahkan, kami enggak paham. Apa itu yang kamu ucapkan tadi? Padahal Nabi Syuaib menyampaikan, mengingatkan mereka agar jangan berbuat syirik, jangan berbuat curang dalam masalah timbangan dan takaran. Tapi apa jawab mereka? Ya Syuaib, ma nafqahu katsirun mimma taqul. Omonganmu ataupun pembicaraanmu, kebanyakan dari pembicaraan itu kami enggak paham. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan kami menganggap engkau ini hanya seorang dhaif, seorang yang rendahan, orang yang lemah. Masya Allah, kan gitu ya. Padahal Nabi SAW ketika disebutkan nama Nabi Syuaib, apa pujian Rasulullah pada Nabi Syuaib? Ya, Rasulullah mengatakan zaka khatibul anbiya. Rasulullah ketika disebutkan nama Nabi Syuaib, langsung Rasul mengatakan zaka khatibul anbiya. Nabi Syuaib itu khatibnya para nabi. Karena bagusnya lisannya, indahnya dia berkhutbah. Itu bayangkan, coba Rasulullah memuji Nabi Syuaib, tapi lihat apa kata kaumnya, kami enggak paham ini apa yang kamu bicarakan. Ini kira-kira yang salah yang mana gitu ya. Lalu Rasulullah memuji bagaimana indahnya khutbah Nabi Syuaib alaihissalam. Ketika disebutkan Nabi Syuaib, Rasulullah mengatakan zaka khatibul anbiya. Nabi Syuaib itu khatibnya para nabi. Karena bagusnya beliau berkhutbah, walaupun beliau seorang yang buta. Tapi lihat bagaimana kaumnya yang menolak kebenaran yang datang dari Allah. Apa yang mereka miliki itu dengan menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Baik, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan sini juga merupakan satu nasihat bagi kita semua, bahwasanya ketika kebenaran itu datang kepada kita dan itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sumbernya jelas, maka janganlah kita hanya melihat sebatas melihat orang yang membawanya. Karena sungguhnya Rasulullah SAW sendiri ketika mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran, maka beliau akan menerimanya, sekalipun yang membawa itu orang di luar Islam. Ketika seorang Yahudi datang kepada Rasulullah dan mengatakan kepada beliau, innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian ini juga pelaku-pelaku kesyirikan. Coba bayangkan, ini seorang Yahudi ngomong gitu sama Rasulullah. Kira-kira kalau sama antum gimana? Apa kamu bilang? Innakum tusyrikun, kata orang Yahudi tadi, sesungguhnya kalian juga pelaku-pelaku kesyirikan. Taquluna masya Allah wa syi'ta wa taquluna wal Ka'bah. Kalian berkata atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kalian juga berkata wal Ka'bah, bersumpah langsung mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Terdiam Rasulullah SAW. Rasulullah tidak langsung mengatakan kalian juga mengatakan Uzair anaknya Allah, kalian juga berbuat syirik kalian. Tidak, beliau menerima ya nasihat yang dibawa oleh Yahudi tadi, karena Rasulullah mengetahui ini adalah kebenaran. Beliau diam dan tidak memberikan bantahan sedikit pun, karena beliau mengetahui ternyata kaum muslimin pada saat itu ya, di antara mereka banyak yang mengatakan kepada Rasulullah masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu ya Muhammad. Sementara kehendak ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah yang memiliki kehendak. Ya, ini keliru kan gitu ya. Seperti ada sebagian keyakinan manusia yang pernah saya dengar gitu ya, baik itu di negeri saya ataupun dari berita-berita saudara-saudara kita, ada sebagian kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam, atau sebagian manusia yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Mereka meyakini bahwasanya ada wali-wali kutub, kata mereka, wali-wali yang berada di kutub ini, kan gitu ya, di kutub itu, yang memiliki kehendak di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaturnya, gitu ya, di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Sampai-sampai Rasulullah SAW sendiri ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui seorang Yahudi tadi yang datang, kalian ini berbuat kesyirikan juga ternyata. Kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, kemudian kalian berkata wal Ka'bah, demi Ka'bah.
Maka Rasulullah langsung menyampaikan pidatonya, ceramahnya kepada kaum muslimin pada saat itu. Dia langsung mengatakan, ya taquluna masya Allah wahdah. Atau dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, hendaklah kalian qulu masya Allah wahdah, wa fi riwayatin qulu masya Allah summa syi'ta. Hendaklah kalian mengucapkan masya Allah wahdah, hanya kehendak Allah saja. Ataupun jika ingin menyambungnya, masya Allah summa syi'ta, atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Ini termasuk kalimat-kalimat syirik. Ya, ini kalimat kesyirikan dengan menggabungkan menggunakan kalimat waw gitu ya, atof. Waw atof itu menunjukkan kesamaan. Ini tidak boleh. Karena kehendak itu merupakan hak Allah, tapi ini diperbolehkan kalau menggunakan kata summa, kemudian. Kan gitu ya, kemudian. Jadi seakan-akan tidak ada kesamaan antara Allah dan selain Allah Subhanahu wa taala. Terkadang spontanitas orang-orang menyampaikan kalimat seperti itu. Mungkin satu rombongan naik mobil, tiba-tiba hampir saja terjadi eksiden kan gitu ya. Kemudian supirnya, wah kalau bukan karena supir tadi habis kita semua sudah. Sudah jelas. Seharusnya dia mengatakan masya Allah kan gitu ya, masya Allah atas kehendak Allah kan gitu ya. Kemudian atas kehendak si supir ini, itu benar pakai kemudian. Nah demikian ikhwan akhwat rahimani wa rahmatullah. Kemudian Rasul mengatakan qulu wa rabbil Ka'bah. Hendaklah kalian berkata demi Rabb Ka'bah, jangan wal Ka'bah. Ini syirik. Bersumpah dengan nama selain Allah, tapi dimasukkan kata Rabb wa rabbil Ka'bah. Demi Rabb penguasa ataupun pemilik Ka'bah. Nah, ini baru benar. Tapi yang kita inginkan pelajarannya bahwasanya bagaimana Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya untuk menghindarkan diri kita dari sifat takabur tadi, sombong. Nah, ini suatu sifat takabur jika Rasulullah menolak kebenaran itu dengan menyampaikan alasan-alasan untuk mengelak ataupun yang semisalnya. Yang mengatakan kalian juga berbuat syirik. Tidak, Rasulullah menerimanya dan diam, tidak memberikan bantahan sedikit pun. Nah demikian ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah demikian juga terkadang kita dapati takabur ini bisa secara langsung dilakukan oleh seorang kepada saudaranya yang lainnya, yaitu dengan cara merendahkan nasabnya, begitu ya, merendahkan nasabnya, dan ini termasuk perkara jahiliyah. Dan ini pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat, yaitu Abu Dzar. Ketika Abu Dzar berkata kepada budaknya, apa sih bilang budaknya? Hambanya kan? Hambanya, hamba sahayanya. Ketika dia berkata kepada hamba sahayanya, dia memanggilnya dengan menyebutkan ya ibna sauda. Ya ibna sauda. Hei seorang hamba dari anak berkulit hitam gitu ya. Hai seorang hamba yang dilahirkan oleh seorang ibu berkulit hitam, kurang lebih seperti itu. Ya ibna sauda, anak orang hitam kan gitu ya. Gitu ya. Budak hitam kan seperti itu. Nah demikian. Nah kemudian si hamba sahaya tadi pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memanggil Abu Dzar. Ya Abu Dzar, innaka mar'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah seorang yang pada dirimu masih ada tabiat jahiliyah. Hum ikhwanukum, mereka itu juga adalah ikhwan kalian, walaupun mereka adalah hamba sahaya. Nah ini termasuk kesombongan. Walaupun bukan berkaitan dengan masalah kebenaran yang dia bawa, akan tapi merendahkan manusia seperti itu, merendahkan martabat mereka. Walaupun bagaimanapun juga ketika mereka adalah muslim, maka mereka adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Tidak berhak dan tidak pantas sebagian dengan yang lainnya saling merendahkan. Ini tidak boleh. Karena sesungguhnya ini menunjukkan kesombongan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kesombongan. Demikian juga Rasulullah mengatakan kesombongan ini tidak layak masuk ke dalam surga. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang masih ada kesombongan dalam hatinya walaupun seberat zarrah. Jadi kesombongan itu juga bisa menimpa seorang walaupun dia tidak menolak kebenaran, akan tapi pada dirinya ada suatu sikap merendahkan orang lain, menganggap dirinya adalah paling tinggi,
baik itu dari sisi nasabnya, kan gitu ya, dari sisi kedudukannya aku yang lebih tinggi. Sebagaimana perkataan siapa? Perkataan iblis kepada Adam, saya yang lebih baik dari dia. Ya, saya kok yang lebih kaya dari dia. Saya yang lebih kuat darinya. Perkataan-perkataan seperti ini merupakan perkataan orang-orang kafir. Ya, ini merupakan perkataan orang-orang kafir karena secara umum mereka adalah orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, yang suka merendahkan manusia. Baik, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya. Nah, mana aja? Iya. Yang berikutnya di antara penyakit hati adalah al-ujub. Ya, al-ujub. Al-ujub itu ujub, paham di sini ujub ya? Bangga diri. Ya, bangga diri. Membanggakan diri. Walaupun ada sisi kesamaan tapi ada sedikit perbedaan, kan gitu ya. Al-ujub yaitu sangat bangga dengan dirinya sendiri. Ya, bangga dengan diri sendiri. Nah, ini juga merupakan perkara yang dilarang di dalam Islam dan ini merupakan penyakit hati, ujub yang ada di dalam hatinya, bangga terhadap dirinya sendiri. Dan ini pernah menimpa kaum muslimin pada perang Hunain. Ya, menimpa kaum muslimin pada perang Hunain ketika mereka merasa bahwasanya jumlah mereka lebih besar daripada jumlah pasukan orang-orang kafir. Kita tidak akan terkalahkan ya pada perang ini. Jumlah kita lebih besar. Begitu ya, merasa ya bangga diri. Mereka merasa bahwasanya mereka akan memenangkan peperangan tersebut, padahal Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan kekalahan di awalnya kepada mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan agar mereka mendapatkan pelajaran. Ya, kita bisa membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-25. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah perang Hunain. Ya, id a'jabatkum kasratukum, ketika banyaknya jumlah kalian membuat kalian bangga diri. A'jaba itu ujub, membuat kalian ujub, bangga diri dengan banyaknya jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'a, padahal banyaknya jumlah kalian tidak ada harganya sedikit pun. Enggak ada harganya sedikit, enggak ada manfaatnya untuk kalian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka menjadi orang yang dikalahkan pada saat itu. Sehingga dari sini bisa kita dapati satu faedah bahwasanya jumlah yang banyak, kan gitu ya. Jumlah yang banyak bukanlah menjadi faktor penentu kebenaran ataupun kemenangan. Gitu ya. Ini telah dicontohkan dan ini telah terjadi ya pada orang-orang sebelum kita dari kalangan kaum muslimin. Padahal pada saat itu kita ketahui Rasulullah SAW masih ada di tengah-tengah mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada mereka karena sifat ya ujub yang ada pada mereka, bangga diri dengan banyaknya jumlah mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka menjadi orang-orang yang terkalahkan. Ya, mereka kalah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Nah, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Mereka itu adalah orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka orang yang paling baik perbuatannya. Jadi tidak boleh begitu ya. Jadi menganggap amal saya sudah yang paling bagus ini. Ini biasanya yang saya dapat ya pengalaman ini bagi kaum muslimin ataupun ikhwan-ikhwan yang baru saja mendapatkan hidayah kan gitu ya, memiliki hirs, semangat yang kuat, langsung pandangannya melihat kaum muslimin yang lain itu kecil semuanya. Ya, dia merasa bangga bahwasanya dia adalah orang yang paling benar sudah pada saat itu. Tidak boleh ya. Ketika kita sudah mendapatkan satu hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita tetap harus waspada dengan langkah-langkah syaitan yang akan menggelincirkan kita. Nah, dia akan menghembus hati seorang yang telah mendapatkan hidayah, sehingga mereka akan merasa bangga, mereka akan merasa ujub dengan hidayah yang sudah mereka miliki. Akhirnya mereka pun mengambil langkah-langkah yang berlebihan. Ya, mereka mengambil langkah yang berlebihan. Dan tidak ada hikmah di dalam perbuatan mereka. Padahal seharusnya hidayah yang pertama yang mereka lakukan sebagai satu modal untuk mendapatkan hidayah yang berikutnya, karena hidayah itu bertingkat-tingkat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walladzina ihtada, dan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, zadahum huda, Allah akan memberikan hidayah lagi, kan gitu ya. Ditambah lagi hidayahnya, ditambah lagi hidayah. Nah, demikian. Jadi hidayah itu juga bertingkat-tingkat. Janganlah seorang merasa bahwasanya ketika dia sudah mendapatkan satu hidayah,
Dia merasa itu sudah cukup, dan itulah ya hidayah yang tidak dia butuhkan hidayah yang berikutnya. Jadi kita membutuhkan hidayah yang berikutnya. Sehingga dari sana kita harus benar-benar waspada dan hati-hati di dalam melangkah. Semakin kita mendapatkan petunjuk dari Allah, semakin kita berhati-hati. Ya, semakin kita berhati-hati. Kemudian benar-benar berusaha untuk mempertimbangkan ya tindakan-tindakan yang akan kita lakukan dalam rangka untuk menjaga hidayah tadi, kemudian untuk menjaga ya kemaslahatan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia tidak menginginkan orang-orang yang merasa sombong tadi, merasa bangga diri dengan hidayah yang dia miliki. Jadi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwasanya dirinya adalah orang yang paling baik amalnya. Jadi ini merupakan bagian dari ujub, itu bangga diri. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sana beliau bersabda, salasun munajjiyatun wa salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan, dan ada 3 perkara yang bisa membinasakan, kata Rasulullah. Apa itu tiga perkara yang bisa menyelamatkan? Fa ammal munajjiyat, adapun 3 perkara yang bisa menyelamatkan, fataqwallahi fis sirri wal alaniyah, yaitu berusaha bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan sendiri, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Inilah 3 perkara ya, salah satu dari 3 perkara yang bisa menyelamatkan. Apa itu? Taqwallahi fis sirri wa alaniyah. Berusaha bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ini dikatakan oleh Rasulullah, fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha haitsu ma kuntum. Ya, fattaqullaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan dikuatkan lagi oleh beliau dalam sabdanya ini, fattaqwallahi fis sirri wal alaniyah. Bertakwalah kepada Allah dalam keadaan ya sir, sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan sendiri, ataupun dalam keadaan terang-terangan di hadapan manusia. Adapun berbuat ketakwaan di hadapan manusia di tengah-tengah orang banyak, ini mungkin akan mudah. Kenapa? Karena tidak mungkin dia melakukan satu kejahatan, kan gitu ya. Tidak mungkin dia melakukan satu kemaksiatan, dia akan malu. Sehingga dia pun menampakkan kebaikan, kesungguh-sungguhan tatkala dia melakukan itu di tengah-tengah manusia, tapi tatkala dia sendiri, nah di sini dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia sendiri, maka ketakwaannya ternyata berbeda. Ya, berbeda ketika dia lakukan di tengah-tengah orang banyak, kemudian ketika dia melakukannya sendiri. Maka ini perkara yang menyelamatkan jika seorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara seragam. Oh, seragam ya? Secara seragam maksudnya sama kan gitu ya. Artinya dalam keadaan terang-terangan di tengah orang banyak, ataupun dia sendiri ya sama saja, tidak ada bedanya. Kan gitu ya, tidak ada bedanya. Kalau misalnya di tengah-tengah orang banyak dia mengerjakan satu amalan yang seperti ini, maka ketika sendiri juga dia mengerjakan seperti itu. Nah, terkadang kan ada seorang mungkin tatkala dia mengerjakan sholat tengah-tengah orang banyak, kemudian dia sengaja memperpanjang sholatnya, memperpanjang bacaannya, kan begitu ya. Tapi tatkala sholat dia sendiri di rumah, maka cukup Al-Fatihah saja langsung ruku. Ini kurang tepat. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya seimbang dimanapun kita berada. Atau ketika di luar dia berusaha menundukkan pandangan, kan gitu ya, menundukkan pandangannya. Tapi tatkala dia sendiri, maka dia mencari-cari agar pandangannya bisa melihat aurat dengan melihat internet atau semisalnya. Waliyadzubillah. Ya, ini tidak takwa kepada Allah dimanapun dia berada. Nah, demikian. Padahal Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya. Nah, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Itu yang pertama kata Rasulullah. 3 hal yang menyelamatkan, yaitu taqwallah fis sirri wal alaniyah. Yang berikutnya kata Rasulullah, al-qaulu bil haqqi fir ridha was sukhat. Berusaha berkata secara jujur, berbicara benar ataupun berbicara jujur, baik dalam keadaan ridha ataupun dalam keadaan tidak, dalam keadaan dia senang ataupun dalam keadaan benci. Contoh begini, maksudnya seorang bisa saja berkata benar, berkata jujur. Kenapa? Karena sungguhnya dia senang dengan orang itu, kan gitu ya, dia senang dengan orang itu. Tapi tatkala orang tersebut adalah orang yang tidak dia sukai, maka ngomongnya pun ngelantur, kan gitu ya, ngomongnya pun tidak jujur, tidak benar. Kenapa? Supaya dia, ya karena dia tidak suka dengan orang tersebut. Nah, ini tidak boleh. Ya, tapi yang benar kata Rasulullah adalah dia mampu al-qaulu bil haqq
fir ridha was sukht. Dia berkata benar dalam kondisi ya dia ridho ataukah dia benci. Dia harus berkata benar karena berkata benar ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kaitannya dengan dia suka sama orang itu atau tidak. Ya, dia suka sama orang itu atau tidak. Nah, demikian. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga hal yang bisa menyelamatkan al-qasdu fil ghina wal faqr. Al-qasdu maksudnya al-iqtisad. Ya, al-qasdu maknanya al-iqtisad, bersikap sederhana. Bersikap sederhana ketika dia dalam keadaan kaya atau ketika dia dalam keadaan fakir. Berusaha bersikap sederhana baik itu dalam keadaan kaya ataupun dia dalam keadaan fakir. Ya, jadi sederhana, al-iqtisad, al-qasdu. Ya, sederhana itu pertengahan lah gitu. Kalau dalam keadaan kaya mungkin dia berlebih-lebihan, tapi dalam keadaan miskin pelitnya bukan main kan gitu ya. Nah, ini tidak seimbang. Tapi hendaklah dia benar-benar seimbang al-qasdu. Baik dia lagi banyak hartanya, maka dia tetap sederhana saja kan gitu ya. Sebagaimana biasanya yang diperintah oleh Allah. Ketika dia miskin juga dia bersikap sederhana saja. Nah, demikian. Nah, itu tiga hal yang bisa menyelamatkan. Wa ammal muhlikat, adapun perkara yang bisa membinasakan, tiga hal yang membinasakan, fal hawa ya fa hawa muttaba, yaitu hawa nafsu yang terus diikuti. Ya, dorongan nafsu yang terus diikuti. Ini membinasakan. Hawa nafsu yang terus diikuti. Yang kedua wasyuhun muta. Syuh itu apa bilang sini ya? Pelit. Paham pelit ya? Bakhil, bakhil. Tapi sebenarnya syuh itu lebih berat daripada bakhil. Bakhil itu kan bahasa Arab juga itu ya, bakhil. Bakhil itu pelit. Artinya menahan harta yang ada pada dirinya, gitu ya. Itu bakhil kata para ulama. Tapi kalau syuh itu bukan hanya menahan harta saja, dia pingin harta orang itu sama dia. Kemudian tidak akan keluarkan lagi kan gitu ya, dia tahan. Ini lebih parah. Kan gitu ya. Dia pingin kalau bisa harta orang itu sama saya semua kan gitu ya. Tapi dia tahan. Syuh itu namanya. Itu lebih berat daripada bakhil. Pakai K gitu. Iya, syuh. Jadi seperti itu, syuh muta, yaitu ya pelit tadi, iya. Syuh. Pelit yang ditaati. Yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsihi wa huwa asyadduhun. Yang ketiga ini yang paling parah kata Rasulullah. Ini paling parah. Ya, apa itu i'jabul mar'i bi nafsihi? Seorang yang merasa ujub, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ya, wa hiya asyadduhun kata Rasulullah. Ini yang paling parah, yang paling berat gitu, yang paling parah, parah ya. Ini yang paling dari yang dua tadi maksudnya. Yang paling berat ini seorang yang merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Yang pertama tadi kan hawa nafsu yang diikuti, yang pelit yang ditaati. Yang ketiga i'jabul mar'i bi nafsihi wa hiya asyadduhunna, dan ini yang paling berat ya dibandingkan yang sebelumnya tadi. Nah, demikian. Jadi inilah ya di antara hal yang berkaitan dengan ujub. Ya intinya perkara ujub ini adalah perkara yang merusak hati seseorang. Ya, adalah setiap muslim dan muslimah berusaha untuk menghilangkannya ataupun untuk meninggalkannya. Nah, kemudian di antara cara untuk mengobati, ya para ulama menyebutkan di antara cara untuk mengobati ujub tersebut, yang pertama berusaha untuk mengingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya, apakah itu berupa ilmu, apakah itu berupa amal, apakah berupa mal, kan gitu ya. Al ilmu wal amal wal mal ini kan merupakan nikmat-nikmat utama, kan gitu ya. Ilmu, apakah itu ilmu agama ataupun ilmu dunia yang sudah dia kuasai. Wal amal, ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan baginya untuk melakukan amal-amal kebaikan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Ya, jadi hendaklah dia memperhatikan nikmat ini. Ataupun al-mal, mal itu harta. Dia memberikan harta yang banyak yang tidak diberikan oleh Allah kepada yang lainnya. Tatkala dia mengetahui nikmat-nikmat ini ada pada dirinya, maka hendaklah dia memperhatikan ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-53, "Fama wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dikata Allah Subhanahu wa taala, nikmat apa saja yang ada pada kalian semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini akan meredam ya ujub seseorang, bangganya seorang itu kepada dirinya sendiri.
Ketika dia mengetahui bahwasanya ilmu yang dia miliki, kecerdasan yang dia miliki, kepintaran yang dia miliki, amal soleh yang dia miliki tersebut, ataupun harta yang banyak yang dia miliki, ternyata semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan bisa meredam ya rasa ujub yang ada pada dirinya. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yunajjihi amaluhu." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dengan amalnya. Ya, tidak ada seorang pun di antara kalian amalnya itu yang menyelamatkan dia, bukan, kata Rasulullah. Jadi bukan amal kalian itu yang menyelamatkan kalian. Para sahabat pada heran kan gitu ya. Mereka kebingungan, kok bisa kita disuruh beramal soleh, kan gitu ya, melakukan amal-amal soleh, tapi Nabi mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang amalnya itu menyelamatkan dia. Sehingga para sahabat pun berkata, qalu wala anta ya Rasulullah, demikian juga engkau ya Rasulullah. Ya, apakah amal soleh yang kamu lakukan, kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, apakah engkau juga seperti itu, kan gitu ya. Bahwasanya yang menyelamatkanmu bukanlah amal. Maka Rasul mengatakan, iya, demikian juga aku. Ya, wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan rahmatnya untukku. Jadi yang menyebabkan kita selamat itu adalah rahmat Allah. Lihat bagaimana Rasulullah tidak merasa ujub, tidak merasa bangga bahwasanya dirinya adalah seorang rasul. Aku masuk surga itu karena memang amalku yang paling baik dari kalian. Tidak. Ya, Rasul mengatakan bahwasanya kalian nanti masuk surga bukan karena amal kalian. Loh, kamu juga wahai Rasulullah, apakah engkau masuk surga nanti bukan karena amalmu? Iya. Aku masuk surga bukan karena amalku, tapi karena Allah mencurahkan rahmatnya untukku. Masya Allah, ya, inilah sikap yang rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa bangga dengan amal yang dia miliki, ilmu yang dia miliki, ataupun harta yang dia miliki. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu suudzon, ya, yaitu suudzon. Ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan penyakit hati juga, suudzon, buruk sangka, begitu ya. Buruk sangka, suudzon. Ya, buruk sangka ini merupakan penyakit hati yang bermula dari hatinya, yaitu menyangka sesuatu yang tidak baik, baik itu kepada Allah ataupun kepada sesama kaum muslimin. Jadi yang namanya suudzon itu bisa dua, ya, suudzon kepada Allah dan suudzon kepada manusia, dan dua-duanya tidak boleh. Ya, berburuk sangka, tapi berbaik sangka justru ini dianjurkan. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada sama manusia. Ya, bahkan tidak boleh seorang tatkala dia meninggal dunia dalam keadaan bersuudzon kepada Allah. Hendaklah dia ketika meninggal dunia dalam keadaan yuhsinu dzannahu, ya, baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan memaafkan dia dan akan mengampuninya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzann inna ba'dadz-dzanni ismun. Perhatikan ayat ini, Allah taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadz-dzann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah al-ijtinab, ya. Ijtinab ini bermakna perintahnya larangannya tersebut ya wajib ditinggalkan. Ya. Ijtinabu. Jadi sini ada perintah untuk meninggalkannya. Wajib untuk ditinggalkan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka tersebut. Inna ba'dadz-dzanni itsmun, karena sungguhnya sebagian besar dari prasangka itu adalah dosa. Nah, pernyataan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna ba'dadz-dzann. Artinya tidak seluruh prasangka itu ya bisa berakibat buruk. Ya, artinya terkadang boleh bagi kita untuk berprasangka buruk, akan tetapi prasangka tersebut telah didukung oleh berita-berita yang lainnya. Sehingga di sana para ulama mengatakan yang namanya zon itu ada dua, zon nusuk gitu ya. Prasangka buruk itu ada dua. Ada prasangka buruk yang marjuh, ya, zon nusuk marjuh, prasangka buruk yang lemah, ini yang tidak boleh. Yang kedua
Zonnusu atau prasangka buruk atau su'udzon yang rojih, prasangka buruk yang kuat. Ya, dia berburuk sangka tapi sudah dikuatkan oleh bukti-bukti. Nah, gitu ya, dikuatkan oleh bukti-bukti. Justru ini boleh rojih kan gitu ya. Nah, demikian. Sehingga di sini firman Allah Subhanahu wa taala, inna ba'dadz-dzanni itsmun. Sebagian dari prasangka itu dosa. Tidak semuanya kan gitu ya, sebagian. Kapan itu? Ketika prasangka tersebut tanpa ada bukti-bukti. Sehingga di dalam beberapa hadis, di antaranya sabda Nabi SAW, dia bersabda, "Iyyakum wazzon, fa inna dzanna akdzabul hadits." Ya, hati-hatilah kalian dengan zon, dengan prasangka, karena sesungguhnya ya, prasangka tersebut merupakan ucapan yang paling dusta. Ya, iyyakum wazzonna, fa inna dzanna akdzabul hadits. Hati-hatilah dengan prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah akdzabul hadits, yaitu ucapan yang paling dusta. Rasulullah SAW memasukkan prasangka buruk ya kepada kedustaan di dalam berbicara. Jadi dihukumi seperti orang yang berdusta dia, karena dia berprasangka buruk kepada temannya, kepada saudaranya. Ya, akdzabul hadits. Jadi perkataan yang paling dusta itu adalah prasangka buruk. Ya, jadi ketika seorang berprasangka buruk kepada temannya, maka sama saja dia seperti mengucapkan satu ucapan dusta. Nah, seperti itu. Nah, adapun pembagian para ulama bahwasanya prasangka buruk itu ada yang marjuh, ada yang rajih. Kalau yang marjuh, maksudnya yang tercela, yang terlarang itu adalah prasangka buruk yang lemah, yang enggak ada bukti. Seperti seorang hanya sebatas ya berprasangka kepada temannya tanpa ada bukti. Menyangka demikian dengan prasangkaan yang buruk. Bagian seperti ini tidak boleh. Ini namanya su'udzon yang marjuh. Adapun ya su'udzon yang rajih, kalau memang di sana ada bukti. Ya seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menggunakan kalimat zon ini, prasangka. Ya, dalam surah Al-Baqarah di sana Allah taala berfirman, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, Allah taala mengatakan alladzina yazunnuna, orang-orang yang berprasangka annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka, dengan Tuhan mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang yang beriman, tapi Allah menggunakan kalimat zon. Sehingga zon ini kata para ulama ada zon yang rajih. Boleh berprasangka buruk tapi sudah kuat prasangkanya tersebut karena ada bukti-bukti. Seperti firman Allah tadi, ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang berprasangka tapi tidak diterjemahkan lagi dengan prasangka di sana. Ini orang-orang yang sudah yakin gitu ya, bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin bahwasanya mereka nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya mereka hanya sebatas prasangka saja, tapi yakin karena ada bukti-bukti dan dalil-dalilnya. Ada ayat-ayat yang turun yang menjelaskan bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah. Awalnya mereka hanya berprasangka saja, masa sih kan gitu ya, berprasangka seperti ini seperti itu, tapi menjadi kuat ketika ada bukti-bukti dari Al-Qur'an, ya, ada bukti dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga prasangka mereka juga menjadi prasangka yang rajih. Nah, demikian ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian di antara prasangka yang paling berat yaitu seorang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana orang-orang kafir yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangka Allah tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dalam surat Fussilat Allah taala berfirman, "Walakin zonantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun." Akan tetapi kalian berprasangka, kalian menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian kerjakan. Ini dia orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu menyangka Allah nggak tahu apa yang dia kerjakan. Ya, Allah tidak mengetahui apa yang sedang mereka kerjakan. Jadi apa yang mereka kerjakan Allah nggak tahu ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, ini prasangka buruk mereka kepada
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat setelahnya Allah mengatakan wazalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah prasangka kalian yang telah kalian prasangkakan kepada Tuhan kalian. Dia telah membinasakan kalian, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Allah mengatakan inilah hanya sebatas prasangka buruk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu tadi berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berprasangka buruk kepada sesama manusia, apalagi kepada sesama kaum muslimin, maka ini tidak diperbolehkan. Karena sungguhnya ini merupakan perkara yang dilarang dan dijauhi, seharusnya dijauhi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ijtanibu katsiran minadz-dzann wa inna ba'dadz-dzanni itsmun. Jadi ini ada dosa di sana. Ya, berdosa bagi seorang yang berprasangka buruk kepada sesama kaum muslimin tanpa ada bukti. Karena ini merupakan dzann yang marju. Ini prasangka yang lemah, yang tidak ada buktinya, hanya sebatas prasangka saja. Kemudian berprasangka buruk kepada saudaranya. Wa iyyakum wadzan, kata Rasulullah, hati-hatilah kalian dengan prasangka tersebut karena ini kedustaan. Dari mana kalian mengetahui, kalian menyangka begini dan begini, padahal itu tidak terjadi sama sekali kepada saudara kalian. Kalian menyangka bahwasanya saudara kalian demikian, padahal itu tidak pernah terjadi. Ya, karena ini merupakan akdzabul hadis, kata Rasulullah, ini adalah ucapan yang paling dusta. Maka tinggalkanlah prasangka tersebut, karena ini merupakan bisikan-bisikan syaitan yang menjadikan seorang terjerumus ataupun terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang bisa merenggangkan ataupun memecah belah persaudaraan mereka. Akhirnya mereka berprasangka buruk dan menjauhi saudara-saudaranya dan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Nah, demikian ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Maka hendaklah kita berusaha untuk membuang sejauh-jauhnya prasangka tersebut, kecuali memang ada bukti yang nyata, bukti yang jelas, ya, bahwasanya saudara kita tersebut ataupun teman kita tersebut melakukan perbuatan ini dan itu, dan ada buktinya, maka ini tidak mengapa. Ya, kita berprasangka seperti itu. Sehingga bagi kita juga tatkala mengetahui saudara kita tersebut adalah orang-orang yang mudah berprasangka buruk, kita seharusnya menutup prasangka itu, kan gitu ya. Kita berusaha untuk menutup celah agar dia tidak berprasangka buruk kepada kita. Ya, mungkin pernah kita sebutkan hadisnya, ini dibawakan oleh para ulama ketika Rasulullah SAW berusaha mencegah prasangka buruk dari dua orang Ansar yang ditemui oleh Rasulullah SAW. Dia memanggilnya, ini Sofia, ya, istri saya. Apa tujuannya? Karena Rasulullah takut, ya, khawatir syaitan itu akan menimpakan prasangka yang jelek kepada mereka di hati mereka. Sehingga beliau memanggilnya, ini Sofia, istri saya, Sofia. Ya Rasulullah, subhanallah. Maka Rasulullah mengatakan, sungguhnya yang aku khawatirkan, yang aku takutkan, syaitan itu melemparkan prasangka buruk, yaitu keburukan dalam hati kalian, maksudnya satu prasangka buruk kepada, ya, dalam hati kalian. Ya, sehingga beliau pun memanggil mereka dan menjelaskan ini adalah istri saya. Karena ketika berpapasan mereka langsung pergi, kan gitu ya. Sementara kondisi pada saat itu dia gelap, ya, samar-samar, kan seperti itu. Hingga tatkala bertemu mereka langsung, ya, berpaling dari Rasulullah, dan Rasulullah memanggilnya, ala rislikuma, tunggu kalian berdua, pelan jalannya. Ya, hadhihi Sofia, ini Sofia, istri saya. Subhanallah. Ya Rasulullah, nggak mungkin kami berprasangka buruk, ya, kepadamu, kan itu maksudnya. Bukan, ya. Tapi tujuan beliau adalah untuk menutupi, ya, melindungi mereka, berusaha untuk mencegah mereka agar jangan sampai berprasangka buruk kepada Rasulullah SAW. Beliau khawatir karena sebenarnya syaitan itu berjalan di tubuh seorang insan secepat aliran darah. Dengan satu kalimat bisa saja dia langsung berprasangka buruk. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih ada berapa tadi? Ada 4 ya? 3 atau 4? Berapa 3. sudah? 3. Hah? 3. Pertama Ria kibar atau takabur. Terus 3. Uzur. Hah? Uzur. Ujub. Wah, Ujub. Yang keempat suzon. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin 4 ini yang bisa kita sampaikan terlebih dahulu. Semoga kita bisa menghindarkan diri kita
kemudian membersihkan hati kita dari keempat penyakit hati ini, sehingga hati kita benar-benar terjaga dari empat hal tersebut dan bisa kita isi dengan amal-amal kebaikan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Ujub itu merasa bangga kepada Iya. diri sendiri. Apakah contohnya dengan Itu yang sebenarnya keseru Ustaz. ini rasa lebih baik daripada lama? Iya, sama. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan perkataan orang-orang kafir di dalam surah Al-Kahfi. Dia mengatakan ana aktsaru malan minka wa azzu nafaron. Aku adalah orang yang paling banyak hartanya daripada kamu dan aku adalah paling banyak pengikutnya daripada kamu. Ya sama seperti itu. Jadi merasa bangga dengan lebih banyaknya mereka, lebih banyaknya hartanya. Itu ujub. Juga kita boleh membuka aib seseorang. Ketika aib tersebut benar-benar berbahaya bagi orang lain. Iya, maksudnya begitu ya. Artinya kalau saya memahaminya kapan gitu ya. Nanti disangka kain kapan lagi. Bila itu maksudnya kapan gitu ya, kalau kita kapan. Ya, membuka aib orang lain ya tatkala aib saudara kita tersebut ya itu membahayakan orang lain. Bisa merusak orang lain, maka tidak mengapa kita menyampaikan kepada orang-orang, hati-hati dengan si fulan, hati-hati dengan si fulan, karena kita mungkin mendapati orang-orang yang dia datangi itu hampir-hampir ya terkena aib dia, perbuatan jahatnya kan gitu ya, perbuatan maksiatnya, maka tidak mengapa kita sampaikan dalam rangka untuk menjaga itu ya Allah harus. Tapi kalau memang itu sifatnya hanya pribadi saja, kekurangan dia kan gitu ya, tidak merusak orang lain ya kita harus tutupi. Tapi kalau sampai bisa merusak orang banyak, justru kita dituntut untuk menyampaikan, menyelamatkan orang dalam rangka menyelamatkan orang lain, sehingga tidak tambah banyak yang ini rusak dengan aib tersebut. Allah harus. Masalah amalan tadi Ustaz yang Ustaz cakap yang tidak boleh menyelamatkan amalan tadi. Iya. Jadi yang sebenar kalau di dalam kubur Pak, ada orang yang sudah bertransaksi dengan yang selamat amanat kita. Amanat orang yang selamat. Iya. Dan Ustaz kata tadi kan amanat itu. Iya. Macam mana yang dalam kubur itu? Nah, jadi yang dimaksud oleh Nabi SAW bahwasanya bukanlah amal yang menyelamatkan kita. Kalau seandainya amal yang menyelamatkan kita, berarti kita akan menjadi orang yang ujub. Itu dan itu tidak mungkin karena amal kita itu nggak ada apa-apanya. Amal kita itu banyak kekurangan di dalamnya. Apakah kita menyangka amal kita itu besar, amal kita itu pasti diterima oleh Allah? Tidak mungkin, justru itu dia ujub kan begitu ya. Itu ujub, makanya Rasul mengatakan bahwasanya nggak ada kalian itu selamat karena amalnya, tapi karena rahmat Allah yang menerima amal itu sebagai penebus kalian. Itu maksudnya. Rahmat Allah, kasih sayang Allah yang luas sehingga menerima amal kalian sebagai penebus kalian kan gitu ya, sebagai sebab penyelamat kalian di kubur ataupun di akhirat. Tapi kalau hanya sebatas bersandar dengan amal tadi, nggak akan ada yang lolos. Nggak akan ada yang lolos. Sementara surga Allah itu mahal, kan gitu ya. Surga Allah Subhanahu Wa Taala mahal. Amal kita saja kan gitu ya, yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak kita dapati pada diri kita kekurangan kan gitu ya. Sholat saja, apakah kita memastikan bahwasanya sholat kita itu pasti diterima oleh Allah? Tidak bisa. Padahal kalau kita ingat-ingat sholat saya, kadang saya juga ingat sana, ingat sini gitu ya. Kadang bacaan saya juga salah. Artinya kita mendapati kekurangan-kekurangan dalam amal. Kalau kita hanya bersandar dengan amal ini, ya memang nggak mungkin amal ini yang menyelamatkan kita secara sendirinya. Tapi karena Allah, gitu ya, dengan rahmatnya menerima amal ini walaupun banyak kekurangan, dijadikan sebagai ya sebab diselamatkan kita dari azab kubur ataupun dari azab neraka. Bisa dipahami ya? Yang orang katakan tuh kan mesti bila kamu dalam kubur katanya siapa Tuhanmu? Iya. Apa itu? Nanti ditambahkan amalnya kan gitu. Oh, dia cakap, bersaja aku kita perlu jawabnya. Amalan itu yang menjawab kan? Iya, iya benar.
Tapi itu karena siapa? Amal itu berlaku untuk kita. Siapa yang menjadikan amal itu bermanfaat untuk kita? Apakah karena kita? Bukan. Itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal itu menjadi amal yang bermanfaat untuk kita di kubur. Jadi memang amal itu nanti yang akan menjawabnya. Amal-amal kita itu yang akan memberikan bantuan kepada kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di dalam kuburnya. Bahkan nanti amal itu akan dibentuk oleh Allah seperti seorang laki-laki yang akan menemani dia dalam satu wujud yang sangat indah. Tapi kalau dia orang-orang yang amal buruk, itu dalam bentuk yang jelek kan gitu, yang menyeramkan. Seperti itu dalam hadis-hadis yang disebutkan. Yang kemarin Ustaz masih baru cerita pasal jenazah tu. Iya. Yang saya cakap untuk memberitahu orang pasal siapa yang ada berhutang tu sebelum mayat keluar ya. Iya, sebelum sholat. Sebelum salat. Sebelum disolatkan. Sebelum disolatkan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dia punya ucapan siapa yang ada hutang kepada yang meninggal. Gitu. Artinya yang berbicara gitu. Ya, yang bicara itu beritahu siapa yang ada berhutang kepada yang meninggal. Iya. Jadi satu kisah yang orang meninggal ini, orang yang ada berhutang. Jadi boleh kena dia announce siapa yang berhutang kepada orang ini, bayarkan kepada saya. Boleh juga seperti itu. Ya boleh. Sebab orang-orang memang ada berhutang lah, tapi yang lain itu ada berhutang. Iya. Diminta yang berhutang dibayar kepada dia. Iya, boleh saja seperti itu. Jaminan namanya kan, dia menjamin. Artinya siapa yang punya hutang dengan si mayit ini, maka ya nanti urusannya sama saya kan begitu ya. Iya begitu. Yang bisa cakap tuh kalau orang dia ada hutang. Iya, yang meninggal itu meninggalkan hutang juga kan. Terus itu kan, tapi orang yang meninggal ini memang tidak ada hutang lah. Oh gitu. Jadi hutang lah. Dia banyak memberikan hutang sama orang-orang gitu ya. Orang yang hutang itu ya hak ahli waris. Ahli waris yang menuntutnya sama ini. Boleh dia langsung. Ya boleh saja dia umumkan gitu loh. Boleh saja. Ya kedua-duanya boleh kan begitu ya. Misalnya siapa yang kalau misalnya jenazah ini si mayit ini meninggalkan hutang yang tanpa sepengetahuan kami, tolong sampaikan kepada kami akan melunasinya. Ataupun ya ada orang-orang yang pernah berhutang kan gitu ya kepada si mayit, ingin membayarnya, ya datangi kami keluarganya ahli mayitnya. Ya boleh seperti itu. Tapi itu jarang dilakukan. Jarang disebutkan itu ya. Iya tidak apa-apa. Tapi kan yang terpenting itu hutang yang dia tinggalkan, itu yang lebih bahaya. Kalau dia menghutangi orang kemudian orang belum bayar kan gitu ya, itu justru itu menjadi amal ya, calon-calon mendapatkan amal besar dia seperti itu. Iya kan gitu. Sebab kalau orang yang ada hutang memang kenapa kan bayar dong, itu ada. Itu bisa dianal. Iya. Kalau dalam setiap ayat Al-Quran itu disebutkan bahwasanya ketika orang beramal dia harus mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah maksudnya apa itu? Wajahnya secara hakiki wajah. Jangan ditakwil. Iya. Artinya kalau kita mentakwilkannya dari mana kita tahu? Iya. Ya wajah itu ini artinya gitu kan. Berarti mengharapkan wajah Allah ini kan kelak di surga gitu tadi. Iya. Mengharapkan wajah Allah ya wajah Allah. Bahkan nanti penduduk surga merasa heran ketika mereka sudah mendapatkan kenikmatan yang begitu besarnya yang tidak pernah mereka rasakan di surga, maka Allah menawarkan, maukah aku berikan kenikmatan yang lebih baik dari nikmat surga ini? Apa itu? Ternyata Allah membuka hijab wajahnya, disingkap. Mereka pun melihat wajah Allah. Setelah mereka melihatnya, maka surga itu pun ternyata kalah dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nikmatnya. Ya, jadi ketika melihat wajah Allah, surga itu ternyata kecil ternyata. Masya Allah. Makanya ya, sering dalam Al-Quran itu ibtigha'u wajhillah, ibtigha'u wajhillah. Memang mengharapkan wajah Allah, pengen melihat wajah Allah. Karena kalau sudah melihat wajah, ya nggak bisa kan gitu ya, melakukan seperti itu. Itu boleh berkali bagaimana tentang firman Allah, adapun nikmat Tuhanmu maka dalam kau sebutkan
Tapi peserta yang diberikan ujian juga ni kemungkinan masuk kesenangan. Siapa yang diberikan ujian dan dia menyembunyikannya. Iya. Jadi dia mensyukurinya, sementara jika dia menyembunyikannya, berarti dia mengingkarinya. Pernah proses tu dia agak dibobal. Jadi dia bawa ayat ini. Jadi adakah betul pemahaman ini? Saya ada beli handphone, saya cerita sama kawan. Iya. Jadi itu tidak termasuk dia. Oh iya. Ya memang di sana ada beberapa hadis yang mungkin seakan-akan kelihatan bertolak belakang dengan firman Allah itu ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, dalam beberapa hadis, cuma redaksinya saya kurang ingat. Hadis saja di sana disebutkan innallaha yuhibbu ayyura atharu nikmatihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai ya nikmat-nikmatnya tersebut diperlihatkan. Itu ada hadisnya. Makanya sebagian ulama di antaranya Imam Abu Hanifah, beliau itu sangat suka memakai baju yang bagus, baju yang baru. Ketika ditanya kenapa, dia menyebutkan hadis itu. Allah menyukai agar nikmat yang dia berikan itu diperlihatkan, agar Allah diagungkan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala diagungkan. Lihatlah, kalian nikmat Allah gitu. Tapi itu memang harus lurus niatnya kan gitu ya. Ini memang sempurna seperti itu. Itu syukur nikmat yang bagus. Tapi terkadang banyak orang nanti terkecoh kan gitu ya. Tapi para ulama mempraktikkan seperti itu. Jadi apa yang sudah dia miliki dari pemberian Allah justru akan dia perlihatkan. Lihat ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian belum juga mengagungkan Allah kan begitu? Ini nih nikmat Allah ini. Belum juga kalian agungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan mensyukuri nikmat Allah akan semakin bertambah pengagungan kita kepadanya kan gitu ya, ibadah kita. Karena kita yakin ini nikmat Allah sudah. Apalagi keraguannya. Ya boleh seperti itu. Iya. Tapi niatnya itu memang ta'zimullah gitu loh, ingin mengagungkan Allah, ingin memamerkan Allah di hadapan manusia. Iya, memamerkan kekuatan Allah itu. Ini lihat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan Allah kan kuat kan gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi memang ada perkara yang memang itu tadi ya, hati itu yang memang harus kita jaga. Kadang kita memperlihatkan itu memang untuk pamer kan gitu ya. Untuk mencari ya pujian gitu kan, populer di tengah manusia. Itu memang kembali kepada niat hati tadi itu. Itu apa kita perlihatkan. Allah a'lam. Ustaz, yang Anda dengar siapa yang mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akan diadakan satu pohon di surga. Satu pohon. Ada Karena kurang ini ya. Tapi yang anak ingat itu ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini khairun mimma tala'at alaihi syams. Itu lebih baik dari terbitnya matahari. Itu yang saya ingat ya. Itu bukan diberi satu pohon di surga. Allah alam. Ya, saya enggak tahu kalau itu. Jadi maksud tadi kalau ucapan sekali ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kan ketika matahari terbit kan betapa senangnya makhluk kan. Ya, seluruh makhluk itu senang. Jadi ucapan itu tadi itu lebih baik daripada terbitnya matahari itu. Itu cuma sebatas itu aja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Satu rangkaian itu ya. Satu rangkaian itu sampai Allahu akbar, itu lebih baik dari terbitnya matahari. Itu fadail ya, fadail amal. Keutamaan amal itu banyak, keutamaan zikir. Ya. Nanti kan tidur ada diskusi sambil makan diskusi. Ya. Ya, kita cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam majelis ini ataupun majelis-majelis sebelumnya bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan ada pun ya kesalahan ataupun kekeliruannya itu mungkin datang dari pribadi saya sendiri, dan ada pun kebenaran yang mungkin kita dapati dalam majelis-majelis ini itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersyukur
dengan tambahan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita adalah berusaha untuk mengamalkannya dan menyampaikannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua sehingga kita mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.